Aku akan membantumu. Terima kasih sudah menaikkan kelas saya. Maaf, ini tiket kelas 1. Bukan saya yang menaikkan kelas Anda. Benarkah? Anda tidak kenal Susiu? Maaf, saya tidak kenal. Mau minum apa? Sama seperti dia. Baik, Nyonya. Terima kasih. Maaf. Tolong satu lagi. Terima kasih. Maaf, saya sudah tinggal di Eropa selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak terlalu tahu situasi hiburan di dalam negeri. Apakah Anda baru saja debut? Anda penyanyi atau aktor? Anda bilang, kemanapun pergi, selalu ada paparazzi. Mereka memotret seenaknya, besoknya langsung jadi headline. Saya pasti juga akan cari bodyguard. Anda bilang, paparazzi ini. Anda bilang, orang-orang ini tidak ada kerjaan ya? Maaf. Boleh foto bersama? Meskipun sekarang saya tidak tahu siapa Anda. Tapi aku bisa meninggalkan kenangan. Nanti kalau aku tahu siapa itu, aku akan bilang ke orang lain, dulu aku pernah naik pesawat yang sama denganmu. Cepetan. Tolong tanda tangan dong. Terima kasih. Kenapa sih? Begitu mendarat aku mau turun dari pesawat. Aku mau teriak minta tolong, bilang kalian menculikku. Tahu konsekuensinya? Tahu. Kalau gitu teriak keras-keras dong. Kamu keren, kamu yang paling keren. Aku akan ikut kalian pulang. Hai, tadi di pesawat aku minum terlalu banyak alkohol. Aku tidak bisa mengendalikan diri, maaf ya sudah mengganggumu. Maaf ya. Apakah kamu diculik? Perlu aku bantu telepon polisi? Maaf ya, Nona. Ini kartu namaku. Aku adalah Kepala Departemen Keamanan Grup O, Zhang Yilong. Ini adalah wakil bos kami, Ouyang. Kami hanya mengikuti perintah ayahnya untuk membawanya pulang. Maaf ya. Salah paham. Kalian sibuk, maaf mengganggu. Sangat memalukan. Halo, Xiao Ze. Aku sedang keluar, ambil bagasi dulu baru keluar. Kelihatannya kamu senang sekali. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ayah. Sudah.
Palan. Oke, sebentar lagi ketemu. Perhatian kepada penumpang penerbangan 7381. Penerbangan Anda sekarang mulai boarding. Silakan masuk melalui pintu boarding nomor 7. Kakak. Kakak. Chen He. Aku sangat merindukanmu. Ayo. Aku juga merindukanmu. Setiap hari aku membayangkan momen ini. Setiap hari aku ingin melihatmu cepat kembali ke sisimu. Bukankah aku sudah kembali? Ayo kita cepat pergi. Kenapa? Aku ingin melihatmu. Ayo, kita pulang. See you. Sudah sampai, aku sudah di dalam mobil. Dia, biar aku lihat sebentar saja. Oke. Chen Ze. Aku tidak melihat, lihat lagi. Baiklah, aku akan bilang padanya. Siu mau menyapamu. Hai, Chenja. Hai, apa kabar? Aku bilang ya, kamu harus baik-baik sama Mea kami. Kalau kamu berani jahat sama dia, aku yang akan berurusan denganmu. Dengar ya? Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Dia ini gampang sekali malu. Eyo. Dah. Hello. Kenapa serius banget? Lagi rapat ya? Ayah. Kalau gitu aku bicara, kamu dengar saja. Hari ini aku tidak bisa menemanimu. Oh, yang sudah pulang, kita makan bersama keluarga. Oke, kamu lanjut rapat ya. Dah. Siapa? Kerja. Aku tebak saja pasti urusan kerja. Pria yang sedang bekerja, semuanya tampan ya? Oh ya, tadi aku sampai mana? Terputus karena telepon Siu. Iya. Aku bertemu seseorang di pesawat. Kamu tahu tidak, grup Ouyang? Itu loh, merek kosmetik. Aku bertemu anak pemilik grup Ouyang di pesawat. Duduk di sebelahku. Jangan bilang lagi, awalnya banyak orang mengerumuninya. Aku kira dia artis. Tapi saat turun dari pesawat, para bodyguard itu langsung berdiri dan mengawalnya pergi. Aku pikir ini penculikan, aku tipe orang seperti ini. Aku mengejarnya, ingin membantunya, tapi dia memberikanku kartu nama, baru aku tahu ini salah paham. Hampir saja aku melaporkan ke polisi, malu sekali, jangan dibahas lagi. Bos dan istri sudah menunggumu di rumah. Kakakmu juga akan pulang untuk makan malam. HP-nya bisa dikembalikan padaku? Maaf ya, sebelumnya semua sesuai perintah bos. Asisten suara Samsung, telepon ke ibu. Halo, ibu. Sudah menjemput Ouyang dalam perjalanan pulang. Oke, dah. Tadi kamu menjemputku di pintu keluar. Kamu lihat cewek nggak? Cantik-cantik tapi mukanya jutek banget. GW dari jauh aja udah ngerasin aura dirinya. Kamu ngerasain nggak? Nggak. Enggak,
Seriusan? Kayaknya itu keluarganya deh. Gewe lihat mereka berdua bersama. Serem banget. Gewe kirain orang kaya. Nggak ada masalah. Nggak nyangka. Ternyata emang setiap keluarga punya masalahnya sendiri ya. Ada apa sih? Lihat apaan? Akhirnya ketemu juga sama yang asli. Mau Gewe tanda tangan lagi? Kentang. Gak apa-apa, biar Gewe aja. Oh, Paman tua yang pakai semua kemampuannya buat ngetos wajan. Itu Bapak Gewe. Pas Gewe 6 tahun. Dia datang ke panti asuhan buat ngadopsi Gewe. Gewe dari kecil punya penyakit jantung bawaan. Kayaknya karena ini juga. Gewe jadi dibuang. Bapak sendiri yang ngembangin Gewe. Pakai semua tabungannya buat biayain operasi Gewe. Sembuhin penyakit jantung Gewe. Gewe sering ngerasa bersalah. Soalnya bapak demi Gewe gak pernah nikah sampai sekarang. Tapi dia bilang, dia cuma nunggu cewek yang dia cintai. Tapi sampai sekarang, cewek itu gak pernah nyariin dia. Pak, lapar. oke. Makanannya bentar lagi jadi. Gewe sering nanya bapak, kenapa dia milih anak sakit kayak Gewe buat jadi beban seumur hidupnya? Bapak bilang, karena waktu itu Gewe yang kecil dan pucet. Jalan sendiri ngalah, pegang tangannya. Pak, Kentang. Makanan siap. Datang. Zaiawa. Pulang. Dasar anak ini pulang. Nggak bilang-bilang bapak dulu. lihat kamu. Kok bisa keringetan segitu? Pak, maaf ya. Aku seharusnya tidak pergi begitu saja tanpa bilang. Dan aku pergi selama setengah tahun lebih. Bahkan sampai merepotkanmu untuk mengirim orang khusus ke luar negeri untuk menangkapku. Aku janji, sebelum pergi kemanapun, aku pasti akan memberitahumu dulu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lebih baik kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang semua urusan perusahaan, semuanya ditangani oleh kakakmu.
Kapan kamu bisa fokus dan melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyerahkan perusahaan ini padamu di masa depan? Ayah, kapan aku bilang mau mewarisi perusahaanmu? Selama ini semua urusan sudah ditangani oleh kakakku. Dia melakukannya dengan sangat baik, semua urusan perusahaan. Dia atur dengan rapi. Kenapa tidak langsung saja serahkan perusahaan ini pada kakakku? Kenapa harus melibatkan aku? Bagaimana kamu bicara seperti itu pada ayah? Ayah, ibu, aku sudah kenyang. Kalian makan saja pelan-pelan. Perusahaan ini selalu ditangani oleh Xiao Rui, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Kenapa kamu tidak mau menyerahkan perusahaan ini padanya? Aku tahu kenapa. Karena dia bukan anak kandungmu. Ibu, kenapa kamu bicara seperti itu lagi? Yang, apapun yang kamu lakukan di masa depan, ibu akan selalu mendukungmu. Hanya saja, jangan jadi seperti ayahmu. Xiao ya, sini kamu istirahat, ayah yang masak, ayah yang masak. Kamu duduk saja di sana dengan tenang, tunggu makan. Xiao Ze, cepat tarik ayahku pergi. Sudah. Cepat pergi. Om, istirahat saya. Kamu kan tahu sifatnya. Xiao Ze, kamu duduk. Air liurmu hampir menetes. Kak Kentang, cepat selesaikan pekerjaanmu, setelah itu cepat makan. Sini. Coba cicipi masakanku. Kemampuan masakku sudah jauh meningkat 2 tahun terakhir ini. Xiao Ze, kamu juga coba. Enak, benar-benar enak. Kemampuan masakmu hampir mengalahkan ayah. Memang ada peningkatan. Apa maksudmu ada peningkatan? Ini peningkatan yang besar. Baik, besar. Ayah. Xiao Ze, selama beberapa tahun ini saya di Eropa. Saya tidak pernah berhenti memikirkan kalian berdua. Sekarang saya sudah kembali. Kalian berdua ada di depan mata saya. Saya merasa sangat bahagia sampai seperti ingin meletup. Bertemu kalian berdua dalam hidup saya merasa saya adalah orang yang paling beruntung bertemu kalian. Juga merupakan hal terbahagia dalam hidup Lin Mei. Bersulang. Eyo. Waktu berlalu begitu cepat ya. Sekejap mata. Sudah 20 tahun. Waktu di panti asuhan, kalian berdua adalah teman terbaik. Kalian harus menghargai ikatan persahabatan ini. Xiao Zhe. Paman. Paman benar-benar berharap bisa melihat kalian bertahan lama seumur hidup. Tidak ingin melihat kalian menjalin hubungan jarak jauh. Jadi Paman berharap kali ini kamu bisa menemani Syria ke Prancis, oke? Ayah. Masalah ini, nanti saya akan berdiskusi dengan Xiao She. Biarkan dia mempertimbangkannya dengan baik, ini kan hal besar. Benar kan? Benar. Ayah, coba cicipi yang ini. Oke. Saya mau menerima telepon dulu. Sekarang Xiao She sangat sibuk dengan pekerjaannya. Iya, ayo. Halo sayang, Kamu lagi apa? saya lagi makan di luar. Gimana? Acara keluarga menyenangkan? Menyenangkan. Acara keluarga kami, kapan pernah menyenangkan?
Kedengarannya butuh hiburan nih. Bagaimana kalau malam ini datang ke tempatku saja? Tidak apa-apa, saya cuma ingin mendengar suaramu. Hari ini terlalu lelah, lain kali saja. Kamu di mana? Kau ke rumah sekali? Kak, Setelah pulang kerja, beberapa rekan kerja dari departemen bilang mau makan di pinggir jalan bersama. Jadi kami cari warung tenda saja. Agak berisik ya. Aku dipanggil, nggak bisa ngobrol dulu ya. Aku nanti hubungi kamu lagi. Pergilah, pulang cepat ya. Cara. Ayo duduk-duduk. Rekan kerja ngomongin soal kerjaan. Pacarku ganteng banget. Ayah, gak merasa kalau Xiao Zhe kalau kerja langsung terlihat seperti eksekutif kantoran? Chenja, ayo sini. Coba cicipin udang kecil ini, ayo. Ini Xiaoya yang masak sendiri, coba cicipin. Paman. Itu. Kalian pulang dulu, sudah larut malam. Aku juga harus pergi. Kamu sudah lama tidak datang, masuk dulu, duduk-duduk. Meiya baru saja kembali, pasti lelah. Kita masih punya banyak waktu, istirahatlah yang baik. Aku akan datang lagi lain kali. Oke, mengerti. Aku akan bawa kotak ini masuk. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku di luar negeri, setiap hari aku memikirkanmu. Sekarang aku akhirnya kembali. Aku tidak akan pergi lagi, aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan kembali ke Eropa, aku tidak akan pernah berpisah denganmu. Aku ingin melihatmu setiap hari. Baik. Tidak berpisah. Kalau kamu tidak bisa fokus, tidurlah. Di sini bolak-balik, aku pusing melihatnya. Apakah ada satu detik pun kamu tidak pusing? Jangan pernah di depan anak-anak membicarakan apakah Xiao Rui anak kandung atau bukan. Kamu boleh melakukan, tapi aku tidak boleh mengatakan. Kamu selalu tidak adil terhadap Xiao Rui. Ini bukan rahasia, kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Aku hanya berharap Ouyang bisa segera fokus. Kembali membantu mengurus urusan perusahaan. Kenapa kamu selalu membahas? Apakah aku adil atau tidak terhadap Xiao Rui? Aku sudah mengatakan. Aku memperlakukan Xiao Rui seperti anak kandungku sendiri. Sejak awal tidak pernah berubah. Kenapa kamu sekarang menjadi tidak masuk akal? Oh Changlin, jangan bicara sok benar di sini. Sejak hari kamu bersamaku, yang kamu incar adalah uang keluarga kami. Sekarang kamu sudah sukses. Tidak membutuhkan kantong uangku lagi. Aku secara alami menjadi tidak masuk akal. Kamu pasti berharap aku sekarang membawa Xiao Rui meninggalkan rumah ini, meninggalkan keluarga O. Berharap aku dan Xiao Rui tidak pernah ada di duniamu. Kamu ini anak.
Kamu bilang, buat apa kamu pulang? Rumah kita kecil ini. Sebenarnya, rumah ini sudah kujadikan gudang. Kamu pulang. Barang-barang ini tidak tahu harus ditaruh di mana. Orang bilang, anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Aku hanya pergi ke luar negeri untuk belajar, aku belum menikah. Kamu setiap hari mengusirku. Apakah kamu masih ayahku? Aku di luar negeri, aku masih memikirkan. Kamu pasti sangat merindukanku setiap hari. Bersihkan mejaku ini sampai mengkilap. Rapikan tempat tidurku sampai empuk. Setiap hari duduk di mejaku ini, melihat benda-benda dan memikirkan aku. Ayah, aku terlalu banyak berpikir. Kamu bisa menjadikan rumahku ini sebagai gudang. Ayah, istirahatlah sebentar. Aku akan mengambil air dan membersihkan debunya. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin kamu kembali ke rumah kecil yang buruk ini. Sekarang kamu sudah lulus, baiklah, kamu istirahatlah. Temani Xiaoxue Permai. Kamu harus segera kembali ke Eropa untuk mencari pekerjaan. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di rumah kecil yang buruk ini selamanya. Kalau kamu selalu di samping ayah, apa gunanya kamu ini? Aku akan ambilkan selimut untukmu. Maaf ayah, kali ini aku harus mengecewakanmu. Kali ini aku kembali tidak akan ke Eropa lagi. Eropa sebaik apapun tidak sebaik Tiongkok. Kamu ini ngomong apa sih? Jet lagmu belum hilang. Kamu masih ngomong dalam mimpi di sini. Aku ngomong apa dalam mimpi, aku ngomong ini. Semuanya sudah aku pikirkan matang-matang. Kamu belong. Dulu waktu kamu kuliah di Eropa, betapa sulitnya kamu, nilai kamu bagus sekali. Mentor selalu memujimu setiap tahun. Dia bilang kalau kamu di Eropa akan bekerja di perusahaan kosmetik yang bagus, itu masa depan yang cerah. Kenapa kamu menyerah? Kamu pantas dengan ayah. Kamu pantas dengan dirimu sendiri. Ayah, kamu sama sekali tidak tahu. Aku sendiri di luar negeri sangat sulit. Setiap hari aku merindukanmu, merindukan Xiaoxue. Setiap hari ingin makan masakanmu. Setiap hari ingin mendengar kamu merahiku, keluarga kita bagaimana? Menurutku keluarga kita baik-baik saja. Aku tidak merasa rumah kita ini rumah yang buruk. Jangan berpikir untuk mengusirku keluar. Aku tumbuh besar di rumah ini. Menurutku baik-baik saja. Kamu bilang, apa yang harus aku pikirkan? Kamu memikirkan aku untuk apa? Aku punya tangan dan kaki, bisa makan dan minum. Paling tidak masih ada kentang. Aku bilang kita sudah sepakat. Kamu sekarang harus segera menikah dengan Xiaoxue. Lalu pergi ke Eropa, sudah diputuskan, baru aku bisa tenang. Ternyata perusahaan kosmetik yang direkomendasikan mentorku adalah Grup OU. Aku adalah kepala departemen keamanan grup OU, Zhang Yilong. Ini adalah wakil presiden grup kami, OU Yang. Ayo foto bareng. Meskipun sekarang aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku bisa menyimpan kenangan. Nanti kalau aku tahu siapa kamu, aku akan bilang orang lain, dulu aku pernah naik pesawat yang sama denganmu. Cepetan, cepetan. Ya ampun. Sialan. Grup OU itu besar banget. Bahkan kalau aku kerja di grup OU, aku pasti cuma di lab setiap hari. Aku pasti nggak bakal ketemu Siu yang itu. Lagi pula, dia pasti sudah lupa sama kejadian ini. Dia pasti nggak ingat. Wawancara. Ijazah.
Aku bantu ya. Sialan-sialan. Tolong tanda tangan dong. Makasih. Banyak banget. Aku nggak sengaja lihat rahasiamu. Aku cuma mau memastikan siapa kamu, kan? Kamu pasti memaafkanku, kan? Hari-hari Chenze di Perancis sangat berat. Aku sangat merindukanmu. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, aku memikirkanmu. Aku ingin langsung memelukmu sekarang juga. Kembali ke sisimu. Gimana nih? Ahe. Zeze, gimana nih? Aku hampir gila. Gimana? Gimana nih? Ini terlalu heboh. Aku mencintaimu. Betapa jelas dan kuatnya keyakinan ini. Aku mencintaimu. Betapa hangat dan beraninya kekuatan ini. Aku nggak peduli betapa sedih atau paniknya cinta ini. Nggak peduli apa kata orang. Cinta adalah kekuatan yang membawaku ke sisimu. Wah, hebat banget, nyontek lirik lagu. Dipukulinya parah banget, belum pernah lihat orang dipukuli sebegitu parahnya. Kasihan banget. Jarak 11.739,17 km. Gak bisa memisahkan kerinduanku padamu. 3 tahun gak di sisimu. Gak bisa mengurangi 20 tahun kebersamaan kita, Xiao She. Aku akan segera kembali. Menikah denganmu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukulin dia. Oh, yang kamu benar-benar bodoh. Bagaimana aku? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu di dunia ini? Sangat tidak masuk akal. Kasihan atau tidak? Jangan lihat, jangan lihat. Para master di lingkaran pertemanan. Teman, hari ini di pesawat, aku salah mengambil koper seorang wanita. Wanita ini bernama Linnea. Baru kembali dari belajar di Paris. Akan menikah dengan pacarnya selama 20 tahun, Chenze. Menikah. Tentang usia dia mulai pacaran. Aku juga sangat penasaran, dilampirkan 3 foto. Siapa yang menemukan wanita ini pasti akan diberi hadiah besar. Orang berbakat. Kamu lihat baju yang aku pakai kemarin? Aku sudah mencucinya.
Xiaoya sudah kembali. Bibi Yang, Paman. Ayah, sebelum kamu mencuci bajuku, kamu cek kantongnya. Ada kartu nama di kantongku. Kamu lihat tidak? Kartu nama apa? Tidak lihat. Ada APA? Tidak ada, cuma aku di pesawat. Salah mengambil koper seseorang bernama Uyang. Bodyguardnya memberiku kartu nama. Sekarang aku harus menemukan orangnya. Baru bisa tukar kopernya. Koper salah ambil. Ya kan? Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Kenapa bodyguardnya kasih kamu kartu nama? Cuma salah paham. Sudah ayah, jangan urus, aku bisa selesaikan sendiri. Koper hilang. Bukan hilang, salah ambil. Kurwang. Coba cicipi yang baru diaduk. Asam. Ayo, makan punyaku, makan punyaku. Aku akan buatkan lagi untukmu. Cepat ambil piring di luar. Aku ke lantai 2. Oke, tahu, Bibi Mei. Xiao Liu, nanti semua piring yang sudah dicuci. Semua dimasukkan ke dalam mesin sterilisasi. Ingat ya. Di sini serahkan padamu, aku keluar. Oak. Selamat datang. Silicon Jalan Palin-Palin. Selamat datang kembali. Lidong, aku duluan ya. Oke, Paman Liang, selamat makan. Hati-hati di jalan. Halo, siapa ini? Siapa lagi kalau bukan aku? Kemana saja kamu? Kok kamu bisa balik? Telepon dari Paris sampai ke sini. Kompetisi sebentar lagi dimulai, malah hilang. HP juga mati. Ada apa sih? Jangan tanya. Setengah tahun ini ikut kompetisi keliling, nggak kontak sama kakek. Bikin kakek kesal. Mengirim orang ke Paris buat nangkep aku balik. Mau gimana lagi? Sekuat apapun aku nggak bisa lawan banyak orang. Dikejar-kejar seharian di Paris. Kayak permen karet, susah lepasnya. Jadi kamu tadi main film aksi di jalanan Paris ya? Kayak film keluar dari kepungan gitu? Akhirnya kamu juga kena. Kok ribut banget di sana? APA? Nggak dengar. Kok ribut banget di sana? Jangan lupa hari ini Senin. Aku di toko lama keluarga Li. Hari ini Senin ya? Kamu juga lucu ya? Satu-satunya pewaris aset miliaran. Setiap Senin harus ke toko lama, disuruh-suruh kayak pembantu. Nggak ada pilihan lain. Jangan lupa. Kakek dulu mulai dari toko kecil ini. Tanpa toko lama ini, nggak mungkin ada grup Li seperti sekarang ini. Ini aturan yang dibuat kakek. Toko lama harus dilanjutkan. Jadi, entah kamu anak sulung keluarga Li, atau pewaris seluruh grup, nggak ada pengecualian. Setiap Senin harus ke toko, cuci piring, jadi pelayan. Tujuannya supaya nggak lupa asal-usul dan bersyukur, ngerti? Nggak seberuntung kamu, ya. Perusahaan kakekmu. Berapa kali sih kamu ke sana? Jangan bahas perusahaan, bikin kesal.
Siapa cewek ini? Mantan Pakar. Dari mana? Lotsi. Xiao Liu, putar balik, pulang. Oja, Gimana hasil klub selama aku nggak ada? Ya gimana lagi, hancur semua. Apa aku bilang? Tanpa aku memang nggak bisa. Ah, udah deh, jangan sombong di depanku. Anda setiap kali pergi pasti carry masalah ya? Tapi kali ini, saya malah senang, Anda tidak jadi bertanding. Tahu kenapa? Supaya Anda tidak pulang dengan muka babak belur. Lalu sembunyi di rumah saya untuk sembuh, dan saya harus bikin alasan buat Anda. Kalau tidak, orang tua Anda selalu pikir Anda keluar pacaran. Saya tidak mengerti, kenapa Anda begitu keras kepala? Olahraga bela diri ini, bukan hal yang memalukan. Kenapa Anda tidak bisa memberitahu keluarga Anda? Anda ngomongin saya, bagaimana dengan Anda dan kakak saya? Jelas-jelas dua-duanya tidak saling suka. Tapi karena perintah orang tua, pura-pura bersama. Hal itu bisa diungkapkan saja. Tidak capek apa? Saya bicara A, Anda malah bicara B, selalu ngomongin hal yang tidak enak ya? Saya bilang di telepon, jangan bahas soal kakak saya. Bahas itu bikin saya kesal. Sudah, saya sibuk. Anda sudah makan? Kalau belum makan, datang ke sini. Saya sibuk seharian. Oke. Setelah saya selesai olahraga, saya ke sana. Tunggu saya. Baik, saya tunggu. Uyang. Di mana koper yang salah Anda ambil? Di kamar saya. Saya menghapus kotak Anda dari lingkaran teman kemarin. Bagaimana Anda bisa membantu saya mencari? Chen Zhe adalah manajer departemen penjualan perusahaan kita. Saya ke kamar Anda dan bawa koper itu. Kebetulan sekali, ya? Bagaimana, Manajer Yuan? Ada waktu luang? Datang ke departemen penjualan kita untuk inspeksi kerja? Inspeksi kerja tidak berani. Hanya ingin tanya, akhir-akhir ini, apakah hati Anda sedang berbunga-bunga? Diam-diam tidak memberitahu kami, apakah ingin suatu hari memberi kami kejutan? Apa yang Anda bicarakan? Bercanda ya? Bukannya Anda selalu bilang tidak punya pacar? Ternyata hampir 20 tahun berpacaran, dia terbang jauh-jauh. Kembali untuk menikah dengan Anda. Jujur saja, saya sangat iri. Apa yang Anda bicarakan ini? Pura-pura lagi, pura-pura lebih mirip. Benar-benar tidak tahu. Saya beri tahu Anda. Pacar Anda, di pesawat yang kembali. Salah ambil koper dengan bos kecil kita, OU. Kemarin malam. Ouyang mengirim lingkaran teman. Seorang teman saya, screenshot dan kirim ke saya. Anda lihat. Ini kan Anda? Bagaimana? Naik mobil ini saja. Bukan? Kamu mau ngapain lagi? Aku ada urusan, aku harus pergi. Aku mau bawa mobilku sendiri, nggak perlu diantar. Maaf, direktur sudah memerintahkan, mulai hari ini. Kamu harus pergi ke kantor setiap hari, bahkan jika bangun kesiangan. Harus pergi begitu bangun, maaf.
Ini semua sesuai perintah direktur. Pergi ke kantor ya? Oke, aku pergi sekarang. Kamu minggir, aku mau bawa mobil sendiri. Nggak boleh, direktur sudah memerintahkan. Aku harus mengantarmu sendiri. Gimana dengan mobilku? Aku harus parkir dulu. Nggak perlu, aku akan atur orang untuk menanganinya. Nyerah. Lepasin aku, baru aku nyerah. Lumayan jago juga ya. Bela diri itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam sehari 2 hari. Kami sudah latihan sejak kecil, setiap gerakan sudah menyatu dalam darahmu. Tanpa jurus tapi tetap menang ya? Jadi jurus yang kamu latihan itu, di mataku cuma mainan anak kecil. Jangan lagi berlagak di depanku. Biar aku nggak sampai melukaimu. Apa jurus yang aku latihan? Kamu tahu apa? Tenang saja, mulutku ini rapat. Aku nggak akan cerita ke siapa-siapa tentang kamu latihan free fig. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya datang mencari Wuyang. Saya salah mengambil koper di pesawat. Saya mau menukar koper dengannya. Maaf, meskipun Anda benar-benar salah mengambil koper, Anda tidak akan menemukannya di sini. Kami kerja di sini setiap hari, setahun sekali ketemu dia. Sudah sangat beruntung. Nggak bisa gitu, ada bahan penting untuk interview saya. Semuanya ada di dalam koper, kalau saya nggak bisa menemukannya. Saya nggak bisa ikut interview, gimana kalau begini? Kasih saya nomor telepon Wuyang. Atau nomor bodyguardnya juga boleh. Bodyguardnya dulu kasih saya nomor. Tapi maaf, saya sudah kehilangannya. Namanya apa ya? Sangat maaf, karena masalah yang Anda ajukan menyangkut privasi. Kami tidak bisa membantu, maaf. Saya benar-benar bukan penipu. Koper ini memang milik Ouyang. Dia kan ikut pertandingan free fight di seluruh dunia. Di dalamnya ada video, saya sudah lihat, memang dia. Sama sekali nggak mungkin salah. Kalau kalian nggak percaya, saya akan. Ngapain? Cepat ikut aku kembali ke kantor. Tidak apa-apa, temanku, pergi. Taemin Boss Oyu. Jangan-jangan pacarnya ya? Ini tidak bisa dipastikan. Ke samping. Kenapa? Kamu menghalangi orang. Apa yang kamu lakukan di resepsionis perusahaan tadi? Video apa yang kamu lihat tentangku? Tentu saja harus memastikan siapa pemilik kotak itu. Di dalamnya ada banyak barang acak-acakan. Aku tidak mengerti apa itu. Harus aku buka dan pelajari dong. Jadi, apa yang sudah kamu pelajari? Yang lain belum aku temukan.
Tapi aku benar-benar kasihan melihat wajahmu. Kamu terlihat seperti manusia, tidak jelek. Dipukul kiri kanan, ditendang kiri kanan. Wajahmu sampai bengkak begitu. Aku benar-benar merasa kamu terlalu keras kepala. Kenapa sih? Kamu umur berapa? 23. 20 tahun bersama, mulai pacaran sejak umur 3 tahun. Bisa dibilang cukup cepat dewasa ya. Kamu baca diariku? Lin Mei ya, benar kan? Aku beritahu, kalau kamu berani membocorkan video pertandinganku. Bocorkan foto-fotomu, diari kamu, dan semua rahasiamu. Aku akan tanpa ampun mempostingnya di internet. Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya promosi, pasti langsung trending. Termasuk Chen Zhemiu itu, aku heran. Chen Zhemiu itu bekerja di perusahaan kita. Manajer departemen penjualan, kenapa kamu tidak langsung mencarinya? Kenapa kamu ke resepsionis? Apa yang kamu katakan tadi? Chen Zhe bekerja di perusahaan kalian. Dan dia manajer penjualan. Jangan-jangan kamu tidak tahu di mana pacarmu bekerja. Kamu tidak tahu ya? Bukannya sudah bersama 20 tahun? Ini saja tidak tahu? Urusanmu apa? Serahkan kotaknya, kotak saya, berikan. Aku belum melihat kotakku. Aku harus cek dulu apakah ada yang kurang. Pergi. Sudahlah. Kembali saja. Mau kemana? Nanti ada yang mengantarkan koper itu ke kamu. Kamu bercanda ya? Semua barang berhargaku ada di dalam koper ini. Aku gak tahu apakah kopernya aman di tempatmu atau tidak. Cepat, bawa koper itu. Koper itu sekarang mungkin ada di rumahku. Tapi sekarang aku benar-benar gak bisa memberikannya padamu. Gak apa-apa, aku lihat kamu juga gak terlalu sibuk. Hari ini aku juga ada waktu. Ayo, aku ikut kamu ke rumah untuk mengambilnya. Benar. Kalau begitu, kamu urus dulu dia. Kalau hari ini kamu bisa bawa aku pergi dari sini, aku akan ikut kamu dari sekarang. Bos Oh hari ini gak bisa pergi kemana-mana. Harus kerja di sini sepanjang hari. Aku dipaksa kerja di sini, aku lebih ingin pergi dari sini daripada kamu. Urusan keluarga kamu gak ada hubungannya denganku, aku juga gak ngerti. Jangan bilang padaku, aku juga gak mau tahu. Telepon keluarga kamu, suruh mereka bawa koper itu ke sini. Aku tunggu di sini. Aku bilang, kamu ini gak ada habisnya ya. Tadi aku sudah telepon, tapi mereka menutup telepon. Sekarang mereka sedang tidak bisa, itu artinya. Sekarang aku gak bisa memberikan koper itu padamu. Kamu ngerti? Begini. Kamu janji, privasiku gak akan kamu bocorkan. Untuk berjaga-jaga. Kita rekam video sebagai bukti, kamu bilang di depan kamera. Kamu ngapain sih? Aku sudah menelepon nomorku. Sekarang kamu punya nomor teleponku. Terus? Pulang saja. Tunggu kabar. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu saling mendukung. Pacarmu Chen Zhe yang sudah bersama selama 20 tahun. Bekerja di perusahaan kami. Aku bosnya, karena itu kamu harus percaya padaku. Kamu bosnya dia? Terus kenapa? Aku bilang ya, Chen Zhe di keluarga kami itu sangat hebat. Jangan berpikir karena kamu bosnya, kamu bisa mengancamku. Kalau tidak senang, kita bisa berhenti. Kita bisa ganti pekerjaan. Kamu ngerti? Aku pulang dulu, tunggu teleponmu. Tunggu saja. Silakan pulang. Sampai jumpa.
Siapa cewek yang baru saja keluar tadi? Tidak ada yang salah ambil koper, datang tukar koper. Masih makan permen lollipop, buang saja. Ayo, ikut saya kino perusahaan. Chenze, hari ini kalau tidak karena teleponmu, mungkin saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Pemilik rumah karena saya masak di dalam kamar, mengusir saya keluar di luar hujan lebat. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Saya pikir saya akan mati kedinginan di jalanan asing. Tapi tepat saat itu, kamu menelepon saya. Saya tidak memberitahumu situasi saya saat itu. Tapi suaramu memberi saya kekuatan. Seluruh tubuh saya seakan hangat dalam sekejap. Halo, saya ingin mencari Chenze. Anda kan pacar bos kami, Lin Mei ya? Iya, Ikut saya antar Anda masuk. terima kasih. Sedang apa? Di kantor. Xiaoze. Bagaimana? Kamu belum makan ya? Ini semua makanan kesukaanmu. Kamu datang? Bagaimana kamu tahu saya kerja di sini? Kenapa tegang begitu? Pyukin, bagaimana kamu tahu saya kerja di sini? Makan satu, baru saya kasih tahu. Jangan main-main, cepat bilang. Makan satu dong. Kemarin malam saya belum sempat bilang. Kemarin malam saya baru tahu. Saya sama yang namanya Wuyang. Salah ambil koper di pesawat. Jadi saya datang ke perusahaanmu tukar koper. Dia yang kasih tahu saya kamu kerja di sini. Kamu kapan mulai kerja di sini? Kenapa tidak pernah kamu bilang sama saya? Dan tadi waktu saya masuk, teman-temanmu. Kayaknya semua kenal saya. Apa kamu setiap hari tidak ada kerjaan? Suka pamer foto saya sama mereka? Mereka bilang apa? Kasih tahu saya. Ada yang bilang saya cantik tidak? Mau tahu tidak, kenapa mereka tahu tentang kamu? Karena kemarin Ouyang. Foto kamu, foto saya, dan semua diari yang kamu tulis. Semua foto diambil dan dikirim ke lingkaran teman. Benar tidak? Apa benar tidak? Seluruh perusahaan sekarang menertawakan kita. Keluarkan, biar aku lihat. Sudah dikirim ya, sudah. Kita berdua tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita berdua cepat atau lambat pasti akan menikah, menurutku. Dengan cara seperti ini memberitahu rekan-rekanmu. Perkawinan kita, menurutku sangat bagus. Aku sangat puas. Kemarin malam ayahku bilang, kita harus segera menikah. Setelah menikah langsung pergi ke Prancis, tapi aku menolak. Aku sudah bilang dengan jelas padanya. Aku kali ini pulang, aku tidak akan pergi kemana-mana. Dia malah marah. Xiaoze, bagaimana kalau kita menikah dulu? Jadi mana? Xiaoya, menurutku, kamu sebaiknya kembali ke Eropa dulu. Kok kamu bilang hal yang sama seperti ayahku? Aku ulangi sekali lagi, kali ini aku pulang. Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Kalian jangan bilang hal seperti ini lagi ke aku. Jangan lupa, nanti temani aku ke lapangan tembak utara. Makan satu lagi. Makan satu lagi.
Ya kecil. Kalau kamu tidak ada urusan, kamu bisa pulang dulu. Sebentar lagi aku ada rapat. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, aku pulang dulu. Kamu malam ini pulang makan? Rapatnya akan lama, kalian makan dulu saja. Aku benar-benar harus pergi. Peluk. Banyak orang yang melihat. Siapa yang tidak pacaran? Cepatlah. Kalau tidak peluk aku tidak pergi. Cepat. Baiklah, baiklah. Baiklah. Sudah. Zeze. Makanan yang aku beli untukmu, jangan lupa dimakan. Baiklah, pergi saja. Aku benar-benar pulang. Sudah. Baiklah, pergi saja. Benar, aku lupa, ini ada sekantong makanan. Aku beli untuk rekan kerjamu, aku akan membagikannya. Bukan aku Maya. Tidak usah, aku akan memberikannya kepada mereka. Sudah, kamu sibuk saja dengan pekerjaanmu, aku pergi ya. Maya. Halo, aku Lin Maya. Hari ini aku bawa sedikit makanan untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian kepada Xiao Jie. Aku dengar dia bilang kalian sering lembur. Terima kasih. Jangan sungkan. Maaf ya, aku harus menerima telepon dulu. Halo, ayah. Belum kembali. Baik, aku tahu. Tidak usah dibicarakan lagi. Sudah sampai ke sini kan? Jangan sungkan, masih ada sedikit. Kalau ada yang lapar, ambil sendiri ya, keluarga kami punya warung makan. Kepiting kecil yang dimasak ayahku, aku bilang, enak banget. Kapan-kapan kalau kalian pulang cepat, pastikan Xiao Jie, ajak kalian ke warung makan kami. Kalau tidak bisa, aku akan bungkus dan antar ke sini juga bisa. Aku pergi dulu, tidak mengganggu pekerjaan kalian. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Xiao Jie. Sampai jumpa.